Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hairul Rahman. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah arbitrase. Pengertian perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Sedangkan isi perjanjian arbitrase mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada komitmen kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase. Kemudian, ruang lingkup arbitrase. Yang ketiga, bentuk arbitrase ad hoc atau institusional. Yang keempat, ada aturan prosedur yang berlaku. Yang kelima, ada tempat dan bahasa yang digunakan. Kemudian, pilihan hukum substansif material yang berlaku, stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Bentuk klausul arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama, ada Pactum de Compromettindo, yang kemudian ada Akta Kompromis. Dan penerapan klausul arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Artinya, jika pelaku usaha menyepakati klausul arbitrase, maka berlaku sebagai such of forum bagi para pihak. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan semua sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian tersebut, kecuali melalui arbitrase, dan pengadilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa tersebut tanpa perlu diajukan eksepsi oleh para pihak. Kewenangan arbitrase adalah suatu yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sebagaimana kewenangan arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebut bahwa dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. Pada jurisdiksi atau kewenangan hukum adalah suatu badan pada arbitrase yang lahir dari instrumen hukum dan kesepakatan para pihak, serta dalam prosedur peraturan BANI, arbiter atau majelis arbitrase berhak menentukan adanya atau keabsahan suatu perjanjian pada arbitrase. Suatu klausul arbitrase yang menjadi bagian dari suatu perjanjian harus diperlakukan sebagai suatu perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian yang bersangkutan. Adapun prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase terbagi beberapa bagian, yaitu prinsip kompeten, prinsip final dan banding, prinsip pengambilan keputusan, dan prinsip sidang tertutup untuk umum. Pada prinsipnya, masing-masing lembaga arbitrase memiliki prosedur sendiri dalam mengatur mekanisme beracara di arbitrase yang bersangkutan, atau yang dikenal dengan istilah rule of arbitration. Meskipun dalam praktek masing-masing lembaga arbitrase membuka diri untuk menggunakan prosedur lain yang disepakati para pihak. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran permohonan mengadakan arbitrase atau request for arbitration, dokumen, penunjukan arbiter, dan biaya arbitrase. Syarat menjadi arbiter antara lain mampu melakukan tindakan hukum, berusia minimal 35 tahun, tidak mempunyai status hubungan keluarga saudara sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain atau putusan arbitrase, mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter selama seseorang memiliki dan memenuhi syarat ketentuan di atas.
tentu mereka bisa menjadi seorang arbiter untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Syarat pengangkatan arbiter juga sama seperti syarat menjadi arbiter. Para pengangkatan arbiter ada 3, yaitu pengangkatan oleh para pihak, pengangkatan oleh hakim, dan pengangkatan oleh lembaga arbitrase. Hak ingkar atas arbiter selayaknya hakim dalam persidangan dikarenakan setiap kewenangan untuk memutus ada di tangannya, sehingga arbiter haruslah orang yang bersikap netral di antara para pihak agar tercipta suatu putusan yang jujur dan adil. Selayaknya hakim, arbiter wajib memberikan kepada para pihak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak dapat memberikan dalil-dalil mereka dengan baik. Hukum acara yang berlaku terhadap proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah hukum acara perdata nasional. Namun apabila para pihak berkehendak lain, maka hukum acara yang berlaku merupakan hukum acara yang dikehendaki para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, untuk melakukan pemeriksaan perkara yang bersengketa dilakukan secara tertutup dan menggunakan bahasa Indonesia. Setiap pihak yang berselisih mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing, baik secara langsung maupun diwakili oleh kuasa hukumnya. Jangka waktu pemeriksaan atau sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis terbentuk. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase termasuk juga dalam hal proses pembuktian sebenarnya dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga pilihan yang disepakati para pihak. Jika para pihak sepakat menunjuk misalnya lembaga arbitrase Bani, maka para pihak sepakat untuk tunduk pada hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi, alat bukti dan penilaian pembuktian dalam praktik arbitrase bisa beragam penerapannya tergantung pada hukum yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dan klausul arbitrase. Banding opinion atau pendapat yang mengikat adalah pendapat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase terhadap persoalan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian mengenai masalah tertentu dari perjanjian itu yang sifatnya mengikat bagi para pihak. Konsekuensinya, apabila ada pihak dalam perjanjian yang melanggar atau bertindak bertentangan dengan binding opinion yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, maka pihak tersebut dianggap telah melanggar perjanjian. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa terhadap pendapat yang mengikat tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Berbeda dengan pendapat yang mengikat, binding opinion tersebut adalah apa yang lazim disebut sebagai putusan arbitrase. Yang membedakan putusan dengan pendapat arbitrase adalah bahwa dalam putusan ada sengketa di antara para pihak dalam suatu kontrak, sementara pada pendapat arbitrase tidak ada sengketa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tidak ada jangka waktu yang tegas kapan suatu putusan arbitrase selambat-lambatnya harus diputuskan. Akan tetapi, apabila suatu pemeriksaan arbitrase telah selesai, pemeriksaan segera ditutup antara penutupan pemeriksaan dengan pengucapan suatu putusan. Tidak boleh melebihi jangka waktu 30 hari. Hal ini tegas disebutkan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59 sampai 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang pada intinya jika pemeriksaan sengketa telah selesai, maka pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan yang diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup, selanjutnya dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi suatu tuntutan putusan. Prosedur eksekusi putusan arbitrase adalah pihak yang kalah dipersilakan untuk sukarela melaksanakan sendiri putusan arbitrase tersebut. Jika tidak mau, maka pelaksanaan dilaksanakan secara paksa dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Putusan lalu didaftarkan di Pengadilan Negeri. Jika para pihak yang berkepentingan mengetahui selesainya pendaftaran, maka dapat diajukan permintaan eksekutor dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi dan eksekusi pun dapat dilaksanakan. Salah satu pasal yang mengatur tentang pembatalan arbitrase ada pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dengan
alasan jika surat atau dokumen diakui atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan pihak lawan atau putusan yang diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan adanya ketentuan dari pasal 70 ini, maka tidak ada alasan di luar pasal 70 yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Konsekuensinya, adanya klausul pembatalan putusan arbitrase adalah hakim dapat menjatuhkan putusan berupa perintah untuk melakukan pemeriksaan ulang atau putusan arbitrase tersebut oleh arbiter yang sama atau dengan arbiter yang beda untuk menentukan bahwa kasusnya tidak mungkin diselesaikan melalui arbitrase apabila ada gugatan. Adapun yang lain, adanya potensi kerugian material maupun non-material yang akan dialami oleh para pihak.